setiap orang akan dikenang bukan masalah hartanya, tapi value-nya. Maka selama kita menjalani hidup Bapak Ibu dalam pelayanan prima, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Make time. Kasih waktu kita buat orang lain, dan orang lain akan ngasih waktu butuh kita. Siapapun itu Bapak Ibu. Sampai dalam salah satu hadis, ada seorang pelacur ya Bapak Ibu. Dalam salah satu kisah yang lain, seorang laki-laki yang dia kehausan, maka dia ketemu sumur. Dia turun, dia ngambil minum buat dia. Setelah minum, dia lihat anjing. Anjing yang dia, mohon maaf, lidahnya dia tempelkan ke tanah karena saking haus. Maka sang laki-laki tersebut ngelihat, ya Allah, dia kehausan sepertiku. Maka dia turun ke sumur, dia ambil air itu, dia kasih buat anjing itu. Apa yang dibalas oleh Tuhan? Surga untuk dia. Kalau sama anjing saja surga untuknya, apalagi kita melayani manusia Bapak Ibu. Udah sadar belum? Pelayanan prima itu penting. Oke. Mulai hari ini berubah dong. Udah lebaran nih. Masa balik lagi kayak yang dulu? Malas kerja, datang telat. Ayo dan berubah. Kita coba ya Bapak Ibu. 1, hai. 1, hai. 1, 2, 3. 3. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Apa harapan Bapak Ibu untuk Direktorat Kidsda untuk 5-10 tahun mendatang? Saya ke Bu Direktur dulu, Bu. Kira-kira harapannya apa, Bu? Meaningful. Masya Allah. Saya izin ke belakang, Ibu. Apa harapan Anda untuk Direktorat Kidsda Anda? Semakin berintegritas. Apa, Bu? Semakin jaya. Sendirian aja, Pak? Semakin sukses. Apa, Pak? Semakin hebat. Hebat. Cakep. Belum. Ayo, Bu, gercep. Berjaya. Berjaya. Apa, Pak, kira-kira, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Semakin istimewa. Gimana caranya agar kita bisa memberikan pelayanan yang memorable experience? Ini prinsip dalam hidup. Ini bukan hanya tentang di pelayanan prima, Bapak Ibu. Tadi saya tanya ke Pak Faisal, teman-temannya mengatakan kalau Pak Faisal wafat yang dikenang baik, agile gitu ya. Terus ada lagi energik dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu, setiap orang akan dikenang bukan masalah hartanya, tapi value-nya. Maka selama kita menjalani hidup Bapak Ibu dalam pelayanan prima, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Make time. Kasih waktu kita buat orang lain, dan orang lain akan ngasih waktu butuh kita. Kalau Pak Faisal pengen dilayat, misal nanti takziahnya orangnya banyak, maka Pak Faisal harus memberikan waktunya untuk orang lain. Bapak Ibu, yang kedua, selain make time, yang kedua adalah act of kindness. Kasih kindness kita, kebaikan kita untuk orang lain. Kita pengen diperlakukan apa sih? Murah senyum. Ya udah, kita murah senyum untuk orang lain. Kita pengen diperlakukan apa sih? Wah, baik. Maka kita juga berbuat baik untuk orang lain. Udah sadar belum? Pelayanan prima itu penting. Oke. Mulai hari ini berubah dong. Udah lebaran nih. Masa balik lagi kayak yang dulu? Malas kerja, datang telat. Ayo dan berubah. Janji mulai hari ini semangat kerjanya, berdedikasi, profesional, integritas. Udah, nggak usah mikirin gaji. Gaji emang segitu aja. Dipikirin juga nggak nambah-nambah. Makanya kerja yang terbaik aja. Nanti Tuhan tambahin di tempat yang berbeda, di waktu yang tepat. Oke. Semangat.
Siapapun itu Bapak Ibu. Sampai dalam salah satu hadis, ada seorang pelacur ya Bapak Ibu. Dalam salah satu kisah yang lain, seorang laki-laki yang dia kehausan, maka dia ketemu sumur. Dia turun, dia ngambil minum buat dia. Setelah minum, dia lihat anjing. Anjing yang dia, mohon maaf, lidahnya dia tempelkan ke tanah karena saking haus. Maka sang laki-laki tersebut melihat, ya Allah, dia kehausan sepertiku. Maka dia turun ke sumur, dia ambil air itu, dia kasih buat anjing itu. Apa yang dibalas oleh Tuhan? Surga untuk dia. Kalau sama anjing saja surga untuknya, apalagi kita melayani manusia Bapak Ibu. Betul? Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin. Bahkan dalam salah satu riwayat yang lain, kegembiraan yang engkau masukkan kepada hati manusia. Atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya. Atau engkau bayarkan hutangnya. Atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kata Nabi, saya lebih sukai daripada itikaf selama beberapa sebulan lamanya di Masjid Nabawi. Orang bisa ngelihat betul sikap kita. Murah senyum kah Bapak Ibu? Sigap. Dan nggak bisa dipalsukan Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bisa ngerasain sikap. Apa saja Bapak Ibu berpikir positif, bersikap menghargai. Yang kedua, attention, perhatian. Bapak Ibu ketemu sama atasan, kasih perhatian. Atau yang sama bawahan, kasih perhatian. Jangan sampai ketika kita ngobrol, yang hal-hal yang penting kita main HP. Dan itu menunjukkan sikap negatif kita. Attention, perhatian. Yang ketiga, action, tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah punya ilmunya ini. Kapabilitas Bapak Ibu sudah ada. Kemampuan ya berkomunikasi, kebutuhan para pelanggan, menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali, dan seterusnya. Yang keempat, ability, kemampuan. Yang kelima, appearance, penampilan. Dan ini salah satu orang selalu menilai dari penampilan. Kita siap untuk mengabdi. Ngabdi! Tapi lambat laun, circle yang toksik, teman yang sering ngeluh dan lain sebagainya, turun Bapak Ibu. Nih kesini, nonjolin diri, carmuk, sombong, serakah, terus sampai ke sini. Apa ini Bapak Ibu? Depersonalisasi. Tubuhnya manusia, tapi karakternya binatang ternak, bahkan iblis. Eksplorasi. Apa itu? Gue kerja di sini pengen belajar, membuka diri, grow mindset. Gue kerja di sini buat apa sih? Yang kedua, kooperasi, sosialisasi, bekerja sama dengan keadaan ya silaturahim dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang intro, Pak, kan saya introvert, Mbak. Saya kan introvert. Jangan membuat pembenaran Bapak Ibu. Ketika kita kerja, mau introvert, mau ekstrovert, kita tugasnya sama-sama bekerja sama. Yang ketiga apa itu? Kekuatan dari dalam, pengendalian diri, menahan emosi, menahan marah. Karena dalam bekerja, kita pasti akan ketemu sama orang yang enggak sama seperti kita. Dan sampai yang terakhir Bapak Ibu, pengabdian. Maka level kita harus selalu dijaga di pengabdian. Contohnya kayak gimana? Guru honorer di perbatasan antara pengabdian dan penghidupan. Nih Bapak Ibu, satpam, susun motor di parkiran sesuai warna. Bayangin Pak, serius ini, sesuai warna dan merek. Ada 3 tukang batu Bapak Ibu, lagi bikin tembok gitu. Terus ditanya sama mandornya, Pak Agus lah, maaf ya Pak, izin. Pak, lagi ngapain? Ditanya tukang batu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian dia jawab apa? Pak, nggak lihat. Saya ini tukang batu. Kerjaan saya ya numpuk batu satu persatu untuk jadi tembok. Kalau Bapak Ibu ditanya, Pak Bu lagi ngapain di Direktorat Kisda? Nggak lihat. Saya itu kerja di Direktorat Kisda, urusannya ini. Udah. Ya formalitas saja. Yang penting selesai gitu. Yang kedua ditanya sama Pak Agus, Pak lagi ngapain? Tukang batu kedua terus jawab, nggak lihat. Saya sedang mengerjakan pekerjaan yang menjenuhkan, ngejengkelin. Udah upah mah kecil. Gitu. Kalau Bapak Ibu ditanya, lagi ngapain Pak kerja di Kisda? Gitu. Nggak lihat. Saya kerja ini. Udah gaji ya segitu doang lagi. Ada maknanya, tapi negatif Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Pak lagi ngapain? Maka tukang batu ketiga menjawab, nggak lihat.
saya sedang menyelesaikan monumen terindah di kota ini. Sama kerjanya, tapi niatnya berbeda. Sama kerjanya, oh bagus banget ya, Masya Allah. Boleh berikan tepuk tangan. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Terakhir, hikmahnya, tak jarang kita menghargai pekerjaan hanya sebatas uang atau gaji yang diterima. Kalau ngeliat OB, ya elah OB gitu. Ngelihat karena gajinya kecil terus kita hina gitu. Ngelihat orang yang mohon maaf di bawah kita terus kita nggak menghargai. Banyak di antara kita yang nggak jarang menghargai pekerjaan itu sebatas uang atau gaji yang diterima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Saya bangga jadi dosen, saya bangga jadi motivator, saya bangga bisa berbagi inspirasi dengan Bapak Ibu. Saya bangga. Saya upload video Bapak Ibu hari ini di YouTube dan seterusnya. Untuk apa? Agar jadi amal jariah saya ketika ditonton oleh orang banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup di dunia ini hanya sekali. Maka hiduplah yang berarti dan berprestasi. Di mata dunia, mungkin kita tidak ada artinya. Tapi di mata seseorang, boleh jadi kita adalah dunia bagi mereka. Boleh berikan tepuk tangan.